Anda masih bergabung di Perempuan Bicara. Sudah kita dengar tadi dari Ibu Sri dan juga Mbak Irma. Berharap tadi Mbak Irma Putri hari ini ditahan ya. Tapi Ibu Sri bilang ada mekanisme juga ya Bu ya. Kita mau dengar dari Mbak Popi. Sekilas kita lihat ya, ini adalah gambar eksklusif dari tim TV One yang sempat merekam pada saat momen-momen Putri Chandrawati memasuki Barreskrim Mabes Polri. Oke, serba hitam, menunduk, tidak ada kontak juga dengan media ya atau wartawan. Nah, ini yang kita dapatkan. Oke, Mbak Popi, ya, dari jalannya begitu ya, terlihat physically memang sehat ya, begitu ya. Ini jalannya tapi tidak sama sekali ada komunikasi dan tutup dengan kerudung. Tadinya di kemunculan pertamanya tidak pakai kerudung ya, tapi di sini dia menggunakan kerudung hitam. Apa yang bisa dianalisa di sini Mbak Popi? Sebenarnya kalau lihat dari kesiapan secara physically, ia jauh lebih siap dibandingkan yang sebelum gitu loh. Kalau yang sebelum itu kan bajunya berantakan, maksudnya dengan performance, dengan wajah. Nah ini sudah memakai kerudung jadi udah mengantisipasi. Warna gelap yang dipilih karena kondisi memang situasinya untuk bisa menyamarkan dari semua sorotan ya. Dan nunduk itu tidak sanggup melihat kenyataan yang ada, kemudian juga malu. Maka berjalan lebih cepat, nggak mau ngelihat ke kanan dan ke kiri, itu benar-benar fokus masuk. Membawa tasnya ini cenderung agak sedikit besar ya. Mungkin banyak perlengkapan karena tahu nanti akan diwawancara, sampai sekarang juga belum selesai gitu loh. Jadi artinya sudah ready secara mental. Jadi fisik sehat ya? Sehat. Berarti jadi, cuti 7 hari itu tepat gitu ya digunakan ya? Berarti nggak mungkin sakit sekarang kan? Itu gitu kan ya? secara kasat mata ya, kita belum tahu lagi lebih dalam. Tapi dari gambaran seperti ini sih jauh lebih siap untuk diwawancara ketimbang pertemuan yang pertama itu yang menangis, tutup rambutnya juga berantakan, ini bisa memakai kerudung, jadi udah ready secara mental. Saya boleh tanya nggak, ini pertanyaan awam mungkin, publik juga mungkin punya pertanyaan ini, mengapa seseorang yang menjadi tersangka ketika diperiksa selalu pakai kerudung? Dia itu kayak orang pakai topi, jadi dia nggak insecure dengan lingkungan, dia merasa ingin ingin nyaman, menutup dengan cara, iya, supaya tidak merasa ada orang yang memandang dirinya, rasa bersalah bisa, kemudian juga tidak pengen, dia nggak sanggup melihat lingkungan. Itu pasti pressure-nya luar biasa. Gitu loh. Mungkin nggak sebenarnya kesempatan ini bisa saja gitu ya, ini kan kita nggak tahu nih dia akan ditahan atau tidak. Mungkin nggak seorang Putri tadi masuk begitu ya, dan mengambil kesempatan untuk misalkan tadi harapannya ada permintaan maaf, sedikit misalkan kata kepada para jurnalis yang sudah menunggu misalnya. Mungkin nggak dalam kondisi seperti itu? Kita berharap ya, tapi kalau dari gambarannya malunya tadi. Berjalan dengan cepat tadi Berjalan dengan cepat, nggak melihat ke kanan kiri, itu kayaknya resiko untuk berani bicara dan saya minta maaf kayaknya kecil banget ya. Kecil banget. Jadi Kecil guilt itu bukan diungkapkan tapi disimpan. Disimpan karena tadi kan rasa bersalah, kemudian juga tidak mau ngelihat keadaan yang di luar, maka orang mengcover itu dia memakai kerudung, dia memakai topi, bahkan kalau bisa tuh kayak hoodie gitu tuh. Dia insecure dengan lingkungan luar. Pokoknya anak-anak remaja pun yang menggunakan hoodie juga yang misal di kelas dia nggak mau itu benar-benar dia insecure dengan lingkungannya, mengcoverage gitu loh supaya kayak kita pakai topi supaya kena matahari gitu kan. Secara psikologis juga setelah diperiksa misalkan entah nanti ditahan atau tidak begitu ya. Mungkin nggak dia mau, ada nggak, bisa nggak orang twist gitu? Bisa jadi pada saat nanti di interview dia tiba-tiba dapat insight. Mengambil kesempatan itu. Nah bisa aja langsung tiba-tiba melakukan perilaku seperti itu. Karena manusia tuh bisa berubah anytime kan. Bisa karena jadi ini kan yang diharapkan insight. tadi oleh pihak keluarga juga yang Mbak Irma sudah dampingi beberapa lama ya. Harapan ada permohonan maaf meskipun secara verbal begitu ya. Itu memang yang diharapkan sama semua orang. Tapi kan kalau kemarin aja pas lagi persidangannya Pak Ferdy Sambo juga nggak mengucapkan statement minta maaf kan. Buat korban kan. Hanya meminta maaf kepada senior institusi Polri-nya gitu loh. Cukup nggak dengan ekspresi guilt tadi? Mungkin Mbak Irma mau katakan sesuatu ya soal ekspresi guilt yang diberikan tadi saat masuk Barreskrim. Gini, ada kan sebagai Ibu Jenderal yang selalu dielu-elukan dan dijaga dengan ajudan yang banyak itu ada dua state of mental, yaitu guilt and shame ya kan. Nah guilt and shame ini yang membawa dia mungkin ke dalam keadaan membisu 1000 bahasa. Tapi ya kan ini kan penegakan hukum dan
kita ini seperti dipermainkan selama berminggu-minggu. Oke. Ya, kalau Ibu Jenderal yang sangat diistimewakan, saya selalu bilang iya dong diistimewakan. Kalau tersangka lain boro-boro dikasih cuti 7 hari, diangkut pasti dari rumahnya. Karena apa? Karena ini kan dari pertama itu sudah dibikin senario untuk melindungi. Kan LPSK bilang, LPSK itu diberi amplop, lalu perlindungan yang dimintakan kepada LPSK itu adalah perlindungan terhadap pemberitaan yang negatif. Emang bisa mau melindungi supaya pencitraan tetap ada. Jadi saya pikir ini luar biasa nih. Ini ada orang yang memikirkan pencitraan sementara anak orang sudah hilang nyawanya. Betapa jauh prioritas itu. Jadi kalau kita mau di seluruh rakyat Indonesia dan semua psikolog, psikiater dipanggil hanya untuk memahami keadaan seorang Putri Cenrawati setelah 48 hari. Enough is enough. Oke. Berarti tugas berat juga ada di pundak KPAI. Kenapa? Karena di tengah-tengah mungkin masa yang atau mungkin bola liar begitu ya Bu Retno yang mengatakan bahwa ayo harus adil dengan seorang putri, tapi KPAI harus ada di situ melindungi anak-anak dari seorang Putri Candrawati dan Sambo. Iya, kalau kami kan pandangannya pertama dasar kami tentu aturan ya. Ada Undang-Undang Perlindungan Anak, ada di PP 78 2021 tentang perlindungan khusus anak. Yang kedua kan ini anak. Dia anak-anak kan bukan bagian yang bersalah dong. Kemudian anak-anak ini juga barangkali tidak tahu apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya. Nah artinya dia mungkin sudah anak itu tidak usah dibully aja udah berat banget kondisi sekarang. Ketika kedua orang tuanya kemudian bersalah, menjadi tersangka dan lain, itu beban mentalnya juga udah kuat, udah berat sekali. Nah sekarang kalau ditambah kemudian dengan stigmatisasi tadi ya, labelisasi, tentu lebih berat lagi. Nah artinya kalau kami itu hak anak-anak ini mendapatkan. Itu fokusnya KPAI. Iya, itu haknya kan. Jadi sebagai lembaga yang memang ini tugasnya seperti itu, kami kan memastikan bahwa anak-anak itu akan mendapatkan perlindungan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Itu aja. Baik. Boleh tambahan nggak? Silakan Mbak Popi. Jadi sebenarnya gini, ini kan kita ngelihat ke anak memang ada undang-undangan nomor 35 tahun 2014 tentang masalah anak gitu. Memang benar itu anak harus diperhatikan. Cuman yang menjadi perhatian seberapa privilege-nya hingga pusat yang akhirnya turun tangan. Kenapa? Karena ini di daerah kan ada ya yang perwakilan daerah mungkin yang bisa menghandle. Nah itu akhirnya menjadi perhatian dari masyarakat. Boleh dijawab Bu Retno, silakan. Pusat itu maksudnya apa? Kan ini kan dari pusat ini artinya dari kepolisian, dari pusat di sini gitu. Maksudnya kan ada Polres, kan mereka kan semua sekarang ada di Malang ya kalau saya nggak salah gitu kan. Bukan. Ada di Jakarta. Ada yang di Jakarta dan di Jawa Tengah. Artinya bisa untuk nggak langsung yang menjadi perhatian dari masyarakat itu kok privilege banget gitu loh. Perhatiannya dapatnya dari pusat langsung. Kan bisa untuk masing-masing wilayah untuk memperhatikan untuk anaknya gitu loh. Kalau itu lembaga layanan harus daerah. Jadi misalnya dia di Jakarta, lembaga layannya P2 TP2A DKI Jakarta. Kalau kemudian dia di daerah, ya di setempat itu juga. Karena kan memang anak-anak ini yang dua kan tidak, dia bersekolah berasrama kan. Nah artinya ada pengasuhan yang diberikan di sana. Nah terus yang kedua kan untuk anak yang masih balita ya. Kemudian anak yang sudah bukan usia anak lagi. Nah artinya kalau di dalam hal ini yang dimaksud dengan privilege tadi ya, sampai hari ini sebenarnya anak-anak ini belum mendapatkan pemulihan. Karena tadi situasinya kan betul-betul luar biasa pro kontra dan lain-lain. Sehingga ini anak belum sama sekali sesungguhnya bisa disentuh. Jadi kami dalam hal ini hanya memastikan bahwa ketika kita ini sekarang kalau belum siap, Nah tadinya kita juga masih mencari ini berada di posisi mana, di sekolah di mana dan lain-lain. Dan kita kan juga nggak bisa ngebuka ke publik sekolahnya di mana dan lain-lain. Karena kita harus ngelindungin anak-anak kan. Nah sebenarnya bukan soal ini anaknya Sambo. Kalau anak yang lain pun ya sebenarnya sama. Stigmatisasi seperti itu. Ada permintaan untuk itu dari Verdi Sambo? Tidak ada. Dan belum juga KPAI pun belum bertemu dengan anak-anak gini Sambo. Gini Bu, yang bikin heran ini gini. Kita kan tadi bicara
Putri ini sudah 48 hari belum bicara satu patah kata pun. Lalu tiba-tiba ketua KPAI Kak Seto datang ke Makobrimob. Bu, beda sorry, Bu. Sorry. Kak Seto itu sorry. NGO ya Bu. NGO, Kalau yang sorry. lembaga negara kami KPAI. Oke. Kak Seto kami belum sama sekali ketemu. Oke. Kak Seto datang untuk ketemu ya, mengatakan hal yang sama. Butuh perlindungan. Gini, narasinya sama. Narasi KPAI beda, Kak Seto beda, narasinya sama. Persis seperti waktu pertama kali. Kompolnas itu bukan humas, tapi narasinya sama. Sama dengan Kadif Humas, sama dengan Kapolres. Oke. Narasi yang disenario untuk mengalihkan isu bahwa sebetulnya motifnya ini adalah pelecehan seksual. Enggak jauh dari situ. Kapolri sampai bilang di parlemen enggak jauh dari situ. Itu yang pertama. Yang kedua, soal anak. Kita ini jadi orang tua, kalau bapak kamu pejuang, maka kamu akan dilihat orang sebagai anak seorang pejuang. Ya kan? Kalau bapak kamu dermawan, kamu anak seorang dermawan. Kalau bapak kamu dan ibu kamu pembunuh, maka kamu disebut sebagai anak pembunuh. Itu bukan stigma, itu realita. Kecuali kalau itu fitnah. Ngerti nggak? Bahwa bapak kamu dan ibu kamu melakukan kejahatan. Tidak ada kejahatan yang lebih keji daripada menghilangkan nyawa orang. Saya cuma mau bilang, seorang penegak hukum, polisinya polisi, ya, melakukan pembunuhan di rumahnya sendiri, lalu tiba-tiba tidak boleh mendapatkan stigma, itu kan absurd. Oke. Bu Retno bisa tanggapi? Iya, kalau anak-anak gak boleh di stigma. Jadi kalau misalnya itu orang dewasa ya silahkan. Artinya kan tadi kami sudah mengatakan juga. Ya. Bukan kami tidak mengutuk, tidak mengecam perbuatan kekerasan sampai menghilangkan nyawa. Tapi tadi kewenangan kami kan pada anak. Betul. Nah karena ada undang-undangnya, kalau dibilang bukan stigmatisasi atau labelisasi, emang ada aturannya kan di pasal 59. Jadi kita clear fokusnya di perlindungan jadi anak. gini, kalau anak ya dia kan tetap kita harus memisahkan antara perbuatan orang tuanya dengan anak-anak yang masih di bawah umur ini. Nah jadi artinya kami posisi mau ini. Nanya, Bu, itu memang anaknya tuh nggak ada sebatang kara, apa nggak ada neneknya, kakeknya, keluarga lain? Karena Ya pasti ada. Begini, datang dari keluarga yang berpangkat berkuasa, masih banyak keluarga-keluarga lainnya, dan saya pikir ya orang Indonesia juga Enggak, apa tidak Ibu sekejam berpikir itu. bahwa anak-anak itu nggak boleh dilindungi? Oh, bukan. Lalu kenapa? Bukan. Saya cuman heran karena gini, kalau ada perlindungan anak dan ibu ya. Oh enggak, kami hanya anak, nggak ada ibu. Oke, perlindungan anak. Jadi KPAI itu Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Iya, dan ada anak Komnas itu Perempuan pun juga. di usia bawah 18. Jadi kalau anak yang 21 pun Di Komnas. harus dengan Komnas Begini Bu, Perempuan. ini kan persoalan dari awal nih kan sudah dimulai dengan kebohongan ya. Lalu kita melihat bahwa ada narasi-narasi yang tidak betul, narasi-narasi yang bohong ya. Sekarang Putri belum ditahan sama sekali, belum menjadi tahanan. Ya kan, itu dulu karena ini kan pro justisia. Itu saja belum jalan Ibu. Kemarin ada sidang kode etik yang ditunggu begitu lama. Ketika bapaknya diberikan pemecatan dengan tidak hormat, banding lagi. Ada 21 hari lagi di mana nanti akan diputuskan. Dalam 3 hari. Artinya semua diulur. Dan narasi-narasi ini udah jalan. Oh kasihan anaknya, kasihan nanti kena stigma. Perkaranya saja lama sekali gitu loh Bu. Sebenarnya yang mengulur-ngulur itu. kasihan nanti kena stigma, faktanya sudah terjadi pembulian. Karena faktanya sudah terjadi pembunuhan. Ya, kan gini ya Bu, mari kita pisahkan antara perbuatan orang tuanya dengan anak. Anak ini kan terdampak. Ketika dia terdampak, ya memang karena tadi Ibu katakan orang tuanya adalah tadi tersangka pembunuh, kemudian anaknya mendapat, ya pasti dapat. Karena memang stigma itu akan muncul. Ibu, saya ini pernah jadi ketua LKBHPK zaman saya dengan Ibu Saparina Sadli. Ada seorang narapidana yang hamil, melahirkan di penjara. Ya. Itu banyak yang seperti itu dan tidak ada satupun yang datang untuk memberikan perlindungan. Karena dia tidak punya nama, tidak punya link, tidak punya connection. Saya cuma berpikir ini agak berlebihan saja. Enggak Bu, KPAI itu belum berbuat
apapun Karena- seperti karena tadi gini, belum. KPAI memang mungkin belum melakukan apapun, cuman kan ini baru aja Kak Muncul Seto perundungannya. kemarin Iya, gitu kan. betul. Ini agak sedikit berbeda. Berbeda ya? Kak Ini Seto, adalah- LP, Kak Seto apa ya? LPAI dengan KPAI LPAI ya. berbeda. Nah, Ada Kak Seto LPAI, ada bicara, KPAI. Kak Seto LPAI itu bicara yang di situ NGO. dan itu memperhatikan anak-anak. Memang kita semua paham. Saya juga sebagai psikolog Iya. ngerti dan paham. Tapi di sini ada arahnya adalah bagaimana seandainya kalau Ibu Putri itu tahanan kota atau tahanan rumah. Tapi kan bukan KPAI juga yang ngomong. Karena ada anak Harus umur 1 diluruskan itu tahun ya, oke. setengah Iya. gitu loh. Nah itu efeknya Oke, seperti Betul. itu. Baik, Kan ini gini, terasa- yang menemui Sambo pun kan Kak Seto, bukan Bukan KPAI. KPAI. KPAI Oke, kan iya. baru mengatakan bahwa anak-anak itu berhak karena memang terjadi pembulian, maka berhak dilindungi. Stigma Tapi dan label. melakukan tindakan-tindakan itu belum dilakukan karena kan kami juga masih proses tadi, bahkan sekolahnya di mana aja awalnya Cuman tidak tahu. memang masyarakat itu memperhatikan kok privilege gitu loh. Nah itu tuh yang beredar di masyarakat kalau kita baca semuanya itu statementnya ke situ gitu Kenapa loh. ada hak istimewa Kenapa ada gitu. hak istimewa itu tuh. Walaupun Oke. kita tahu bahwa ini penting tapi tadi kenapa Oke, dari tapi pusat? saya harus clear ya, karena gini dari KPAI Iya. belum memberikan perlindungan, tapi baru memberikan respon bahwa Iya. anak-anak ini membutuhkan Betul. perlindungan. Yang Iya. sudah bereaksi adalah LPAI, Iya. yaitu lembaga yang diatasnamakan dari Kaseto, gitu Betul. ya. Jadi kita akan bahas ini, apakah ini akan berpengaruh terhadap ditahan atau tidak ditahannya Putri. Kenapa saya katakan begitu? Mengingat ada anak yang berusia 1,5 tahun. Nah, ini kan sudah mulai nih mencuat gitu. Ya. Apakah ini akan menjadi alasan bahwa Putri tidak ditahan? Kita akan bahas ya, agar clear. Apakah ini bisa dicelah lagi? Ya. Sesaat lagi.